Rawatlah dia. Itulah ungkapan yang tampak sederhana, tetapi menggerakkan juga hati dan pikiran kita untuk mengulurkan bantuan kepada sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Asak adalah sebuah perjalanan rohani yang mewujud nyata di dalam keseharian membantu sesama. Kita percaya bahwa perjalanan Asak, yaitu ayo sekolah, ayo kuliah, adalah mewujud nyatakan, mengejawantahkan perjalanan dari seorang pribadi, orang Samaria yang baik hati, memberikan teladan hidup yang sederhana, tetapi menemukan kedalaman dan nyata bagi sesama. Maka ungkapan mutiara yang terindah yang bisa kita petik dan kita pelajari dari perumpamaan ini, yaitu rawatlah dia. Inilah gerak rohani yang nyata, terlebih untuk membantu mengulurkan, terlebih juga bagi mereka yang membutuhkan. Anak-anak kita rindu untuk sekolah, anak-anak kita rindu melanjutkan ke jenjang berikutnya, tetapi yang paling utama, mereka rindu tumbuh di dalam iman dan dirangkul sebagai satu keluarga. Mari kita menggerakkan hati kita untuk mendukung dan melayani dan juga meneguhkan pelayanan kita di Asak. Tuhan memberkati. Kami menyambut baik kehadiran program Ayo Sekolah, Ayo Kuliah di Paroki Kelapa Gading. Dan sebagai yayasan yang menaungi Sekolah Santo Yakobus, kami siap mendukung dengan memberikan biaya pendidikan yang lebih terjangkau. Program Ayo Sekolah, Ayo Kuliah disingkat ASAK bertujuan untuk mempertemukan umat yang bersedia membantu sebagai orang tua asuh atau penyantun dengan umat paroki yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan baik SD, SMP, SMA, ataupun kuliah. Penyantun dan donatur memiliki peran yang sangat penting bagi berlangsungnya program ASAK. Selain sebagai wujud bela rasa kita bagi mereka yang membutuhkan dana pendidikan, juga sebagai cerminan perhatian kita kepada generasi muda agar mereka dapat mencapai cita-cita, harapan, dan masa depan yang lebih baik. Mari kita berbagi sebagai penyantun ataupun donatur melalui program ASAK Paroki Kelapa Gading. Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat datang di Gereja Santo Yakobus. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa yang kedua, serta peluncuran program ASAK, Ayo Sekolah, Ayo Kuliah, Paroki Kelapa Gading. Perayaan Ekaristi sore ini dipimpin secara konselebrasi dengan selebran utama Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Intensi perayaan sore ini adalah untuk mendoakan arwah Katarina Lani Chandra, Kosasih D. Murniati Wirawan,
Birgita Ignasia Dani Astuti Surya, Maria Elizabeth Aryani, Maria Joseph, BV Sien Sutrisno, dan Theodorus Andi Rahmat. Saudara, sekarang marilah kita berdiri dan kita akan mengawali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Yesus Lihat Umatmu nomor 337. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, pada sore hari ini kita bersyukur untuk perjalanan hidup dan perjalanan rohani kita, dan perayaan Ekaristi dipersembahkan oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo secara khusus untuk mensyukuri perjalanan pelayanan kita. Dan juga pada tahun ini di bagian atas sebelah kanan saya, tema untuk arah dasar 2022-26 yaitu kesejahteraan bersama. Maka untuk bukan hanya sebagai penanda tetapi gerak perjalanan pelayanan kita juga akan memulai dengan pelayanan ASAK, yaitu ayo sekolah, ayo kuliah. Semoga ini sungguh-sungguh berarti untuk putra dan putri kita yang sangat merindukan goresan pendidikan dan juga sekaligus perjalanan rohani mereka semua. Maka Bapak Uskup, kami persilakan untuk mempersembahkan perayaan Ekaristi sebagai ungkapan syukur kita bersama. Bersama-sama dengan ujub-ujub khusus pada hari ini, kita bawa ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga kita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita,
dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia.
Marilah bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Setia, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, Engkau telah memperkenalkan putra-Mu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu Aku akan menyatakan keagungan-Ku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah,
Tuhan, aku datang. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, menjadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dialah ini sebagai putra Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Kita semua tahu
Ekaristi itu berarti syukur. Kita merayakan Ekaristi pada hari Minggu kedua masa biasa ini untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala rahmat, berkat yang dalam berbagai macam kesempatan dilimpahkan kepada kita. Dan kita juga ingin berdoa, semoga Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan melimpahkan berkat kepada kita masing-masing, kepada keluarga-keluarga kita, dan tentu saja untuk seluruh umat di Paroki Kelapa Gading ini. Sambil mendengarkan sabdanya dan mencoba mencari kehendak Tuhan yang disampaikan kepada kita lewat sabda itu. Ketika saya menyiapkan ibadah ini, saya teringat akan anjuran apostolik dari Paus Fransiskus yang beliau umumkan pada tahun 2018. Yang dimaksud dengan anjuran apostolik adalah gagasan-gagasan beliau yang disampaikan kepada kita semua umat Katolik di seluruh dunia. Judul yang beliau berikan untuk amanat dari tahun 2018 itu adalah Bersukacita dan Bergembiralah. Lalu di bawah judul besar itu ada judul kecil, yaitu panggilan kita menuju kesucian dalam dunia modern. Kepada kita diberikan petunjuk-petunjuk mengenai panggilan kita menuju kesempurnaan kesucian dan jalan-jalan yang beliau usulkan untuk sampai kepada tujuan itu. Sebetulnya yang beliau tulis bukan hal yang baru, karena pada tahun 60-an 5, Konsili Vatikan II sudah menegaskan mengenai panggilan kita semua. Kira-kira pernyataannya begini, setiap orang beriman di dalam status hidup dan kedudukan apapun mempunyai panggilan yang sama, yaitu untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kesucian, menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Ada 3 istilah, isinya sama. Kepenuhan kesucian, kepenuhan hidup Kristiani, kepenuhan kasih. Dari mana muncul gagasan itu? Gagasan itu muncul dari bacaan kedua yang tadi kita dengarkan. Rasul Paulus mengatakan begini kepada jemaat di Korintus zaman dulu dan kepada kita semua zaman sekarang. Rasul Paulus mengatakan begini, mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus dan dipanggil menjadi orang kudus. Jadi urut-urutannya, kitab suci mengatakan begitu, kita dipanggil untuk menjadi orang kudus. Gereja sejak tahun 60-an mengajarkan bahwa kita semua dipanggil untuk menuju kesempurnaan hidup Kristiani, kesempurnaan kesucian, dan kesempurnaan kasih. Paus Fransiskus menegaskan sekali lagi bahwa kita semua dipanggil untuk bertumbuh di dalam kesucian di zaman modern ini. Kapanpun, siapapun kita dipanggil untuk mencapai kesucian itu. Maka di dalam gereja Katolik, di tempat lain tidak ada, kita mempunyai orang-orang kudus. Santo, Santa, Beato, Beata, dan kita meskipun tidak akan mungkin, moga-moga, tidak sampai kepada orang kudus atau Beato dan Beata,
kita mempunyai panggilan yang sama. Pertanyaannya adalah ini, bagaimana atau mana jalannya supaya kita bisa bertumbuh menuju kesempurnaan kesucian itu? Paus Fransiskus memberikan nasihat yang sangat sederhana dan sangat konkret. Langkah-langkah menuju kesempurnaan kesucian itu. Saya kutip contoh 4 yang beliau sampaikan. Beliau bercerita begini, pada suatu hari ada seorang ibu yang pergi berbelanja. Di tempat belanja, ibu itu bertemu dengan sahabatnya. Maka terjadilah pembicaraan yang seru. Sampai pada suatu titik, kedua ibu itu akan mulai bergosip, bicara jelek tentang orang lain. Tetapi ibu itu mengatakan, tidak, saya tidak akan berbicara jelek mengenai orang lain. Paus Fransiskus mengatakan, satu langkah maju menuju kesempurnaan kesucian. Sesederhana itu. Beliau pulang ke rumah, sudah lelah. Tetapi salah seorang putranya minta waktu untuk menyampaikan harapan-harapan dan mimpi-mimpinya. Meskipun lelah, ibu itu duduk mendengarkan putranya dengan penuh perhatian. Paus mengatakan satu tangga naik lagi menuju kesempurnaan kesucian. Kali lain ibu itu merasa cemas, entah karena apa. Tetapi ibu itu ingat, ada Bunda Maria penolong abadi. Ia mengambil rosario, berdoa, mohon pertolongan. Satu langkah maju lagi menuju kesempurnaan kesucian. Contoh yang keempat yang beliau berikan adalah ini. Ibu itu keluar rumah dan berjumpa dengan pengemis yang kelihatan letih, lelah, lesu, sendirian. Ibu itu mendekati pengemis itu, menyapanya dengan kata-kata yang bersahabat. Paus mengatakan, satu langkah maju lagi menuju kesempurnaan kesucian. Panggilan kita adalah bertumbuh menuju kesempurnaan kekudusan. Jalannya sesederhana itu. Kita umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta untuk 5 tahun ini, sejak tahun yang lalu, kita diajak untuk menapaki jalan-jalan menuju kesempurnaan kesucian itu melalui yang disebut ajaran sosial gereja. Tahun yang lalu, pusatnya adalah menghormati martabat manusia. Jalan menuju kesucian. Maka di Keuskupan Agung Jakarta sebagai penanda menghormati martabat manusia itu dibuat gerakan untuk memberi perhatian menjunjung tinggi martabat manusia, saudari-saudara kita yang paling tidak diperhatikan, yaitu saudara-saudara kita yang menderita sebagai orang dengan gangguan jiwa. Penandanya itu. Tahun ini temanya adalah kebaikan bersama. Dan paroki ini ingin memberikan penanda bagi tahun kedua ini dengan mengawali gerakan Ayo Sekolah, Ayo Kuliah yang nanti akan dijelaskan oleh Romo Romanus. Penanda-penanda itu keikutsertaan kita di dalam gerakan itu adalah bagi kita jalan, langkah-langkah menuju kesempurnaan kesucian. Umat Paroki Kelapa Gading sudah terkenal dengan kemurahan hatinya, dengan uluran-uluran tangannya, dengan kegiatan-kegiatan bermacam-macam dalam rangka
membangun kebaikan bersama itu. Itulah keutamaan Kristiani. Itulah keutamaan kita bangsa Indonesia. Mengakhiri renungan ini, saya ingin bercerita untuk memberikan ilustrasi kalau kita tidak merawat kepekaan kita untuk membangun kebaikan bersama, masyarakat kita bisa luluh lantak. Saya ingin bercerita mengenai satu batu relief yang ada di Candi Mendut, Jawa Tengah. Nanti kalau pergi ke sana bisa mencari batu relief itu. Yang tergambar di sana adalah makhluk aneh, burung dengan dua kepala. Kepala di atas dan kepala di bawah. Gambar itu ingin memberikan pesan kepada kita. Setiap kali burung itu mencari makan, kepala yang di atas selalu mendapatkan makanan yang paling enak. Sementara kepala yang di bawah hanya sisa-sisa makanan dari kepala yang di atas itu. Tetapi kepala yang di bawah itu ya sudahlah begini saja. Tetapi pada suatu ketika, pada suatu titik, kepala yang di bawah itu tidak tahan lagi. Maka dia mengatakan kepada kepala yang di atas, kawan, tolonglah. Kalau mencari makan kami ini, saya ini jangan diberi sisa-sisa saja. Kepala yang di atas menjawab, toh kita itu satu tubuh. Jadi yang saya makan ya untuk kita semua. Kepala yang di bawah diam. Minggu berikutnya mengatakan yang sama, dijawab yang sama. Dan begitu terus, sampai akhirnya kepala yang di bawah itu marah. Apa yang terjadi? Ketika burung itu mencari makan, dengan sengaja, kepala yang di bawah itu makan racun. Matilah burung itu. Pelajarannya sangat jelas. Ketika kita tidak berpikir mengenai yang lain, ketika kita tidak mengusahakan kebaikan bersama, hal seperti dialami oleh burung aneh itu mungkin saja terjadi di tengah-tengah kita. Moga-moga tidak pernah terjadi seperti itu. Tetapi kita boleh yakin, gerakan-gerakan kecil yang sudah bertumbuh, berkembang, dan tadi saya lihat di depan sana, ada acara baru mulai minggu depan atau bulan Februari untuk gerakan gelora, gerakan untuk para senior, supaya mendapat kesempatan untuk berkumpul, berbicara bersama. Salah satunya itu, Asak yang akan dimulai pada hari ini adalah gerakan yang sudah sekitar 10-12 tahun bertumbuh di Keuskupan Agung Jakarta ini dan menjadi ciri khas wajah Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Terima kasih kepada para aktivis panitia yang akan memulai gerakan ini. Pasti tidak mudah, tetapi justru yang tidak mudah menuntut pengorbanan, dan pengorbanan itu menyuburkan kehidupan. Tuhan memberkati. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita. Kita berbaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan kehidupan kekal. Amin. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia datang ke dunia hendak membaptis kita dengan Roh Kudus dan mengangkat kita menjadi putra-putri Allah Bapa yang terkasih. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang amat mencintai kita. Umat dimohon menjawab, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja umat Allah tidak terkurung dalam kepentingan diri sendiri, namun dapat melayani sesama dengan penuh kasih seperti Kristus telah memberikan diri demi keselamatan manusia. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, semoga kami sungguh-sungguh berusaha membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau berjuang dan bertanggung jawab terhadap hidup dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua turut terlibat aktif dalam memberikan diri bagi kesejahteraan sesama, khususnya bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Heni yang sedang sakit. Semoga Engkau melimpahkan belas kasih-Mu kepadanya dan memberikan kepadanya kesembuhan serta kesehatan, sehingga ia dapat mampu untuk berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih. Tuhan Allah kami, ajarilah kami untuk mampu memberikan diri bagi keselamatan sesama secara tulus dan rendah hati, seperti Kristus, Sang Anak Domba Allah, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku,
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami ini, dan bersatukanlah dengan korban Kristus Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kudrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur kepadamu karena pada sore hari ini kami dapat ikut serta di dalam perjamuanmu yang kudus dan kau berkenankan mendengarkan sabdamu. Semoga sabda yang kami dengar dapat menjadi pedoman bagi hidup kami, dan sakramen yang kami sambut dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk mengayunkan langkah-langkah kecil, menanggapi panggilan-Mu bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani, kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mohon perhatian saudara untuk mendengarkan pengumuman berikut. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Archangela Michelle Wijaya dengan Edo Valentino Jumar, keduanya dari Franciscus Saverius I. Stefani Vania Kawanda dari Thomas II dengan Octavius Christian Saputra dari Antonius I. Rafaela Helen Nitami Sukandar dengan Paulus Andriawan Sentanu, keduanya dari Bernardus I. Sylvester David Tamamani dari Antonius III dengan Imuika Puspita, Jakarta. Alessandra De Michel dari Cecilia III dengan Maximilian Purnama Johari dari Agnes I. Umat yang mengetahui adanya halangan pada perkawinan mereka wajib memberitahukannya kepada pastor paroki. Sekian saudara pengumuman untuk sore ini, dan untuk lagu penutup kita akan menyanyikan lagu Mars Asak. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, minta waktunya sebentar. Bapak Uskup kami, umat dan juga para Romo Tunjung, saya Romo Suto. Saya tuh dari ada bayang-bayang, Romo Suto hadir nggak ya? Hadir ya? Ada ya? Oh, tadi ada ya? Iya, tadi saya ngelihat atau saya ngimpi, tapi ada kelihatannya. Karena dari tadi sore beliau udah ngetok-ngetok pintu saya. Bapak Uskup sudah datang belum? Belum, baru jam 4 ini saya. Dan beliau sangat semangat sekali pasti terkait dengan bagaimana umat kita yang sungguh-sungguh seperti Bapak Uskup tadi mengatakan selalu punya kerinduan untuk berbagi kasih sebagai langkah jalan menggapai kesempurnaan kesucian yang Bapak Uskup renungkan juga inspirasi dari Paus Fransiskus. Maka Bapak Uskup terima kasih banyak untuk sapaan dan juga kehadirannya, juga pasti Romo Tino, Romo Wisnu dan juga Romo Jack yang ada di Kim Taigon. Yang kedua, ini saya sedang mencari nih, apakah Romo Adri Suyadi ada di sini ya? Romo Adri ada. Oh iya. Romo Adri saking semangatnya ternyata beliau menuju ke Kim Taigon. Seharusnya mengikuti perayaan Ekaristi bersama kita dalam konselebrasi, tapi beliau mengatakan tetap juga hadir. Maka Romo Adri nanti kami harapkan juga maju ke depan. Beliau adalah ketua komisi di Lembaga Daya Dharma dan juga PSI. Maka pelayanan dalam perjalanan hati ASAK, yaitu ayo sekolah, ayo kuliah. Bapak Ibu nanti teman-teman juga ada sahabat-sahabat kita yang akan memberi informasi lebih berada di luar untuk memberikan panduan, untuk membantu kita juga bagaimana bisa terlibat dalam pelayanan ASAK secara khusus anak-anak kita, yaitu ayo sekolah dan ayo kuliah, bisa menjadi
donatur pastinya, dan juga bisa menjadi penyantun. Itu yang sangat kita harapkan. Saya pun juga bersyukur, saya ini perjalanan untuk menjadi pelayan, menjadi imam seperti ini juga sangat ditopang. Dulu ketika saya di Paroki Aloysius Gonzaga Cijantung, masuk seminari saja, saya juga dibantu oleh paroki. Pada saat itu saya ingat Romo Yusnoron, ibu saya datang ke beliau juga minta bantuan, sehingga tergores di hati saya juga bahwa perjalanan pelayanan saya itu juga dari umat. Maka ini menjadi rasa syukur saya. Ponaan saya juga dibantu oleh ASAK, jadi statusnya sama. Dan ASAK itu bukan hanya semata-mata membantu untuk anak-anak kita bisa sekolah, bisa kuliah, tetapi juga disapa dan juga diteguhkan dalam perjalanan rohaninya. Maka ada pendampingan yang juga sangat kontinu. Semoga itu menjadi inspirasi kita bersama. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami juga berterima kasih. Yang jelas kami para Romo itu sangat bersyukur untuk Dewan yang juga ini inspirasi sudah cukup lama, kemudian ditegaskan dan akhirnya diambil keputusan untuk gerakan ASAK. Maka dari Dewan Paroki yang menggodok itu dan akhirnya memutuskan juga. Dan juga bersyukur ASAK ini di bawah pelayanan PSE. Di sini ada Ibu Triana, mana ya? Ya, boleh silakan berdiri. Ya, ini Ibu Triana yang ketua PSE. Kemudian ketua ASAK kita itu Ibu Mary Harun, kelihatannya di pojok sana itu. Nah, di sana. Nah, ini Ibu Mary Harun bersama dengan timnya, yaitu kepengurusan ASAK. Boleh berdiri sebentar, silakan. Ya, ini Bapak Ibu juga dari umat kita mau melayani dan juga untuk bergerak bersama. Baik, terima kasih, silakan duduk. Juga ada tim ASAK KAJ, ada Pak Edi ketuanya, ada sesepuhnya, boleh dibeluk sesepuh nggak ya? Pak Yanto, Pak Edi, Pak Yanto dan tim silakan berdiri. Nah, ini mereka, kita beri tepuk tangan untuk inspirasi perjalanan mereka. Walaupun Pak Edi ini istri tercintanya sedang sakit, tetapi beliau ingin menyapa kita semua dan kita doakan supaya Bu Hen juga lekas membaik. Dan juga untuk perjalanan kita nanti kita juga punya sekolah Yakobus, dan di sini ada Ibu Ika, hadir nggak? Ada, oh ya, Ibu Ika dari Atma Jaya. Jadi kita beri tepuk tangan untuk beliau. Yang juga ASAK juga bekerja sama dengan Atma Jaya untuk Ayo Kuliah, dan selama ini sudah cukup berjalan dengan baik. Dan yang paling utama adalah anak-anak kita tercinta, putra-putri yang kor pada sore hari ini, anak-anak ASAK. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Banyak dari mana-mana ini ya. Ini dari Singapura ada, dari Jakarta ada, semuanya ya. Mereka meneguhkan kita dengan kehadiran kita bersama. Maka Bapak Ibu terima kasih, dan semoga setelah ini ada sahabat-sahabat kita yang melayani di luar, silakan dihampiri mendapat informasi lebih bagaimana pelayanan ASAK kita bisa kita lakukan. Maka sekarang sebagai penanda, Bapak Uskup akan memotong pita yang sudah disiapkan oleh panitia. Saya meminta bantuan Ibu Triana dan juga Ibu Mary Harun untuk maju ke depan. Bersama Romo Adri Suyadi, kami persilakan untuk maju ke depan.
Dalam rasa syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih satu sama lain di antara kita, kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah.